Bismillahirrohmanirrohim. Saudara-saudaraku, para follower, subscriber, supporter, liker, atau Anda sebagai hater, semoga Anda tetap diberi anugerah, rahmat, dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Amin. Selamat berjumpa lagi di video ini. Anda sudah tepat berada di channel ini karena saya akan bongkar habis syarat-syarat membuka usaha pemancingan agar tetap ramai dikunjungi oleh para penggemar memancing ikan. Kang Guru saat ini tengah berada di kolam pemancingan Mang Didin yang lokasinya ada di Tegal Caang, Strawberry Soreang. Kolam ini saya jadikan sebagai model balong yang ideal untuk saya review karena balong Mang Didin ini cocok untuk dijadikan sebagai model balong yang ideal dan representatif untuk dikunjungi. Kang Guru akan bahas apa saja syarat-syarat balong yang baik dan ideal ini. Ini adalah sumber utamanya, yaitu berupa kali besar, airnya bagus, tidak terkena oleh polusi sampah dan zat-zat dan kotoran dari limbah pabrik. Sumber air yang baik adalah airnya bersih dan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, serta bebas dari mikroorganisme yang berbahaya dari bahan-bahan kimia, serta oksigen yang terlalu cukup untuk ikan, dan pH airnya pun berada pada kisaran 6-9 sesuai dengan kebutuhan ikan. Balong Mang Didin ini sangat tepat dan strategis karena berada di lingkungan pesawahan. Tentunya memberikan kesan alami karena udaranya segar, sejuk, dan jauh dari pemukiman serta jauh dari keramaian penduduk. Maka tempat ini cocok untuk bersantai, healing, dan refreshing sambil menikmati suasana bercengkrama dan berkelakar dengan teman-teman yang tergabung dalam komunitas-komunitas maupun grup-grup pemancingan. Syarat berikutnya, di kolam ini tersedia kolam untuk pemberokan atau tempat menyimpan stok ikan. Walaupun kolamnya kecil, namun bisa Anda saksikan kolam ini dialiri air deras untuk menjaga kualitas ikan. Lalu di tempat ini pun sudah disediakan alat-alat kelengkapan kolam pancing, yaitu adanya tempat-tempat untuk menyimpan ikan yang disebut dengan koja dan plastik-plastik serta dilengkapi dengan gas oksigen. Di kolam ini terdapat 3 petak kolam pancing yang besar yang bisa dipisah atau diurei menjadi 6 petak kolam. Jadi kalau dirata-ratakan bisa menampung hingga 50 orang pemancing di tempat ini. Lalu kolam ini pinggirannya dibuat tanggul penahan air berupa anyaman bambu sehingga terjamin terjadinya pinggiran kolam ini menjadi bobol, dan ada tersedia tempat duduk para pemancing yang terbuat dari kayu-kayu yang disebut dalam bahasa Sundanya jojodong. Nah, kolam ini pun tergolong baik karena di tengah-tengah balong ini dibuat alat pancar air yang terbuat dari paralon yang disebut blower, membuat ikan-ikan tentunya betah dan terkonsentrasi di tengah-tengah balong. Hal inilah yang menjadikan ikan-ikan di balong ini gesit-gesit, lincah-lincah, menyantap pakan ikan yang dilemparkan oleh para pemancing. Untuk keperluan pemancing dalam membuat umpan disediakan juga bahan atau wadah-wadah yang terbuat dari plastik serta penggalo atau pengaduk yang terbuat dari senok-senok plastik besar. Lalu kolam pancing ikan di sini sudah dibuat sistem sedemikian rupa, yaitu adanya pergantian lapak secara diundi untuk bertukar dan beradu nasib dalam menempati tempat
atau lapak yang baik maupun lapak yang kurang baik. Seperti yang Anda saksikan dalam video ini adalah para personel atau karyawan yang siap membantu pergantian lapak serta membantu apapun yang diperlukan oleh para pemancing, seperti membantu menyediakan kopi, makanan, serta membantu pemancing yang terkendala tatkala prosesi memancing berlangsung. Pokoknya mereka siap membantu Anda apabila Anda menghadapi masalah atau kendala yang teralami dalam prosesi pemancingan. Nah, ini adalah kegiatan karyawan balong sedang menimbang dengan alat yang akurat sehingga betul-betul dijamin adil dan puas Anda memancing di tempat ini. Balong ini pun sudah barang tentu terhindar dari panas matahari serta hujan karena di pinggir kolam didirikan atap yang terbuat dari bambu dan beratapkan kaleng yang tingginya antara 3 sampai 4 meter. Membuat pemancing leluasa beraksi tentunya ketika menarik hasil tangkapan ikan. Sebagai balong pemancingan yang baik, maka balong ini pun seringkali menguras air balong dengan tujuan membuang binatang-binatang pengganggu seperti katak, munculnya kepiting-kepiting, atau ikan-ikan kecil yang sangat berpotensi mengganggu proses memancing. Jadi, syarat ini pun adalah syarat mutlak mendirikan pemancingan. Dalam hal ini, maka si pemilik atau owner pemancingan perlu memiliki mesin penyedot atau pompa penarik air serta penarik lumpur. Lalu inilah syarat yang terakhir, yaitu manakala Anda akan mendirikan balong pemancingan, yang diperlukan adalah mendirikan gazebo atau tempat untuk bersantai, musola untuk sholat, lalu ada juga warung, yaitu tempat untuk menyediakan makanan-makanan kecil serta alat-alat memancing yang diperlukan. Nah, saudara-saudara sekalian, sekian saja dulu video kali ini untuk mencegah durasi yang terlalu panjang sehingga Anda menjadi jenuh. Nah, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau saja bermanfaat, tolong like, share, komen, dan subscribe. Apabila kurang bermanfaat, maka abaikan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.